Halo teman-teman, mari kita lanjutkan cerita yang kemarin ya. Dan sebelum mendengarkan, tolong like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. 100 tahun setelah aku mati. Part 7. Sekolah SD sampai SMP. Kisah SD sampai SMP akan saya ringkas. Tak terasa, usiaku bertambah 1 tahun, dan tahun itu saya akan memasuki masa-masa sekolah dasar. 6 tahun saya dicemooh, dijauhi, bahkan saya tidak memiliki teman sama sekali di sekolah dulu. Saya tumbuh menjadi pribadi yang minder dan kuper. Setiap pagi hingga siang selama 6 tahun, saya hanya mengisi bangku kosong yang hanya diisi 1 kursi, tanpa ada teman sebangku. Mereka menganggapku aneh, karena aku sering bicara sendiri. Aku kadang teriak histeris saat melihat makhluk-makhluk halus yang membuatku ngeri. Kadang sering mengungkapkan tentang hal yang belum terjadi dan tindakan-tindakan lain yang menurut teman seusiaku aneh. Jangankan bermain denganku, ketika mereka kuajak bicara, mereka malah mengusirku, mengejekku, bahkan kadang dianiaya, dibully, dilempar kapur, dikerjai. Perlakuan itu sangat biasa kala itu. Kesepian, malu, sedih, trauma adalah perasaan yang menemaniku setiap hari. Bapak bahkan sering mengundang psikiater untuk menyembuhkanku dari trauma. Tapi semua sia-sia. Trauma itu mengakar di pikiran dan hatiku. Tidak ada yang menarik di masa-masa itu. Setiap pagi, saya berangkat sekolah dan dibully. Setiap malam, saya harus menghadapi insomnia yang berkepanjangan karena teror dari makhluk-makhluk halus itu. Saya jengah, muak. Saya kurang tidur dan membuat saya menjadi anak yang sangat kurus dengan tulang pipi dan mata yang menonjol. Tahun demi tahun berganti. Usiaku bertambah dan semakin paham dengan apa yang terjadi padaku. Aku mulai berani dengan makhluk-makhluk itu. Bahkan sudah bisa mengusir mereka. Walaupun rasa ngeri dan risih itu tetap ada sampai saat ini. Satu hal yang tidak banyak berubah dari perilakuku. Aku masih saja dibully dan dijauhi. Sedih sekali mengingat saat itu. Selama 6 tahun, aku hanya punya 1 teman. Ya, Sari yang menemaniku. Dialah yang mengisi bangku kosong di sebelah tempat dudukku. Dia sering membantuku saat ada teman sekelasku yang ingin mengerjaiku. Dia mengembalikan keusilan mereka yang menjahiliku. Tapi saya larang. Kenapa? Karena saya akan mendapat perlakuan 2 kali lebih tidak mengenakan dari teman-teman sekelasku. Biarlah Sari. Itu cara mereka menyapaku. Begitu alasanku kepada Sari. Sari benar-benar menjadi sosok teman yang sempurna. Andai saja dia benar-benar manusia. Ada yang unik dengan Sari. Kalau saya tumbuh besar layaknya manusia pada umumnya, bagaimana dengan Sari? Yang notabene dia bukanlah manusia. Dia ikut tumbuh juga. Dia bertambah tinggi dan semakin besar layaknya anak perempuan normal. Bedanya, saya yang dapat melihatnya. Kala itu, tinggi saya sudah 145 di kelas 5 SD. Sari tumbuh besar dan menjadi gadis cantik. Rambutnya panjang dengan hidung mancung, giginya kecil-kecil dan kulitnya putih bersih. Aku paham Sari dapat mengubah wujudnya sesuka hati. Karena saat dia pulang dia kembali menjadi wujud anak-anak yang sama persis dengan Sari yang pertama kali aku lihat.
Aku memasuki kelas 6 SD. Lulus. Nilaiku bisa dikatakan sangat membanggakan. "Kamu bisa membanggakan, Nak," ujar Bapak. "Terima kasih, Pak. Bapak tahu yang kamu alami selama ini. Sekarang, kamu akan belajar tentang apa yang menimpamu dan belajar mengendalikannya. Maksud Bapak, kamu akan mengerti sebentar lagi." Saya masih ingat saat itu adalah bulan Mei, di mana masih tersisa 1 bulan untuk mendaftarkan sekolah ke tingkat SMP. Bapak mengajakku pergi menggunakan mobil. "Mau kemana kita, Pak? Mau cari sekolah buatku?" "Enggak lah, kan masih lama toh Rizal pendaftarannya." "Iya sih, Pak. Terus mau kemana? Jalan-jalan?" "Rizal kan gak suka jalan-jalan." "Nanti kamu juga tahu, Nak. Sekarang masuk mobil dulu. Sari diajak gak apa-apa." Dek. "Loh, kok Bapak?" "Kenapa? Kamu kok kaget? Udah, di jalan nanti Bapak jelasin." Baru saja mau memanggil Sari, dia sudah ada di belakangku sambil tersenyum dan memainkan alis matanya. Sari ini gak kayak hantu sama sekali. Dia layaknya manusia normal, bahkan dia tahu perkembangan zaman. Dia dan aku sering bercanda dan tertawa bersama dengan bahasan seperti anak-anak biasa. Aneh ya, kata Sari. Meskipun dia sudah mati, tapi dia gak bodoh. Dia mengikuti juga duniaku. Jadi, kalau kita ngobrol, pasti nyambung. Aku gak berkata apa-apa dengan Sari. Aku memang tidak pernah bicara dengan Sari jika ada orang lain di dekatku. Aku membuka pintu, dan Sari masuk tanpa membuka pintu mobil. "Udah masuk?" "Udahlah, Pak. Nih, aku udah duduk." "Bukan kamu, tapi Sari. Dia udah masuk belum? Cuma kamu kan yang bisa lihat dia." "Sudah, Pak." Mobil melaju menjauh dari rumah kami, dan Bapak mulai bicara. "Nak, sudah hampir 7 tahun ibumu pergi dan ditambah dengan keadaanmu yang istimewa. Pasti sangat berat buatmu ya. Maafkan Bapak, Nak." "Maksud Bapak istimewa apa?" "Bapak ini ayahmu, Nak. Bapak selalu memperhatikanmu setiap hari. Bapak macam apa yang gak khawatir sikap anaknya seperti kamu. Kamu sering ketakutan tiba-tiba, bicara sendiri, mengigau dengan bahasa aneh, dan percakapanmu dengan teman tak terlihatmu. Bapak tahu semua. Bapak sempat takut dan menganggap kejiwaanmu gak normal. Sampai Bapak ketemu kiai yang mengatakan jalanmu memang seperti ini, gak mudah. Tapi kamu akan dilindungi Allah. Kamu juga punya teman yang selalu menemanimu, kan?" "Iya, Pak," jawabku mengangguk. "Bapak memang gak bisa melihat kayak kamu. Tapi Bapak pernah ketemu Sari lewat mimpi. Sari bilang, dia akan jaga kamu sampai kamu bisa mengendalikan batinmu. Itu kenapa Bapak biarin kamu bicara sendiri." Aku menengok ke arah Sari yang sedang mengunyah bunga melati kesukaannya. Dia hanya mengedipkan sebelah matanya sambil tersenyum. "Iya, Pak, Sari, temanku satu-satunya. Dia yang jaga Rizal dan nemenin Rizal." "Sekarang berapa umurmu?" 12 tahun, Pak. Kamu sudah cukup besar untuk belajar ilmu kebatinan." "Maksud Bapak?" "Kamu sebentar lagi tahu, Nak."
Kami sampai di sebuah halaman pondok pesantren dan disambut seorang kakek. Singkatnya, saya akan berada di ponpes itu selama 2 minggu. Saya paham maksud Bapak membawaku ke sana untuk melatih kebatinanku. Kakek itu adalah Kiai yang disebutkan Bapak tadi. Sebut saja beliau Kiai, karena beliau enggan disebut namanya. Ini yang menemani mulai. Saya mengerti maksud Kiai. Inggih Kiai, jawabku. Dia baik le. Entah bagaimana menjelaskannya. Sari dan Kiai seperti berbicara tanpa suara dan saya mengerti apa yang mereka bicarakan. Bapak menurunkan bawaanku dan meninggalkanku di sini. Sebelum Bapak dan Sari pergi, Sari membisikkanku sesuatu. Kamu hati-hati ya Rizal. Kamu akan jadi orang besar besok. Mereka meninggalkanku di sini dan di sini saya hanya 2 minggu, tapi batin saya seperti dirawat kembali. Saya lebih segar. Seperti rasa penyesalan, marah, malu, takut, seperti menguap begitu saja. Saya diajari bagaimana mengusir makhluk halus yang jahat, dan diajari ilmu alam, dan banyak lagi tentang agama yang tidak akan kutulis di sini. Saya akan kembali ke rumah, seperti dengan pribadi yang lebih baik. Bulan Juli. Saya harus bolak-balik Semarang Jogja karena saya akan bersekolah di Jogja, tempat kelahiranku. Kebetulan, Bapak juga mendapat panggilan tugas di Jogja. Jadi, aku akan tinggal di Jogja bersama Bapak. Ada hal yang membuatku berat meninggalkan rumah dinas tua ini. Ya, Sari. Dia nampak bermain di ayunan yang sekarang terlihat kekecilan ketika saya naiki. Sari! Iya Rizal. Kamu sudah tahu toh. Sari hanya mengangguk sambil tersenyum dan memainkan rambutnya. Kamu ikut aku kan? Sari berdiri dan menghampiriku. Rumahku di sini Rizal. Kalau kamu harus pergi, gak apa-apa. Kita akan selalu bisa bertemu. Bagaimana caranya? Aku jauh loh. Caranya, ingat aku dan doakan aku lekas mendapat tempat. Tapi, aku gak punya teman selain kamu, Sari. Sekarang, kamu sudah besar. Kamu akan lebih mudah dapat teman baru di tempatmu yang baru besok. Aku akan mengunjungimu, Rizal. Aku berjanji. Aku meninggalkan Sari hari itu. Mobil ini melaju membawaku ke tempat baru, tempat di mana akan ada cerita baru di hidupku. Sari, tepati janjimu ya. Bisikku sambil melambai kepada Sari yang berdiri di depan rumah dengan wujud anak kecilnya, sosok teman pertamaku. Ya, cukup keren. Teman terbaikku, bahkan bukan manusia. Part 8 SMP Yogyakarta 2002. Ya, saat itu aku resmi tercatat sebagai pelajar SMP dan bersekolah di sebuah SMP negeri terkemuka di kota Jogja. Seperti anak baru di sekolah lainnya, aku juga mengalami namanya MOS. Masa yang harusnya dijadikan sebagai orientasi atau pengenalan sekolah, nampaknya dimanfaatkan betul oleh senior-seniorku untuk mengerjai kami. Masa SMP-ku terasa lebih baik karena aku dapat membuat image baru di sini. Setelah aku belajar ilmu batin, memang pembawanya lebih tenang. Aku tidak lagi berkeringat dingin sepanjang hari karena gelisah. Tidak lagi bicara sendiri.
karena aku bisa menahan gejolak di hati saat melihat makhluk halus. Aku jadi lebih bisa melihat dunia dengan baik. Belajar bahwa di hidupku akan ada warna baru. Hidupku di masa dulu boleh kelam, boleh menyedihkan, tapi aku tidak akan membuat hal itu berlarut dalam kehidupanku. Apakah itu akan merubah ceritaku sebagai indigo? Tentu saja tidak. Setiap umurku bertambah, aku merasakan kepekaanku semakin menguat. Jika dulu hanya dapat melihat makhluk halus, maka saat SMP aku dapat kutukan baru. Kelas 1 SMP. Aku sudah mengenakan seragam putih biru sekarang. Sekolahku adalah sekolah yang sangat tua. Sekolah ini dibangun sekitar awal 1900-an untuk menyekolahkan pribumi bangsawan di masa itu. Dan pengalaman-pengalaman mistis juga mulai saya alami. Waktu itu adalah hari pertama bersekolah setelah 3 hari dipelonco habis-habisan saat MOS. Aku berjalan dari parkiran sepeda menuju kelasku. Aku mendapat kelas A. Sebelum masuk kelas, aku ke kamar mandi dulu untuk pipis. Pintu kamar mandi dibuka dan apa yang saya lihat tidak seperti di kamar mandi. Itu lebih mirip ruang tamu, lengkap dengan penghuninya. Silakan bayangkan, di dalam kamar mandi terdapat 4 makhluk. Yang pertama adalah seorang wanita yang duduk di pinggiran bak mandi, yang nampaknya tidak bisa duduk dengan benar karena tubuhnya seperti terpotong setengah, hanya bagian pinggang sampai kepala, dan memperlihatkan darah berwarna merah pekat menetes, membanjiri lantai dinding, serta bak mandi, hingga membuat airnya berwarna merah darah. Darah itu menetes dari bawah perutnya, mengalir ke bawah melewati ususnya yang terburai. Makhluk kedua berwujud 2 anak kecil laki-laki. Mereka tampak normal, hanya tidak berpakaian dan sorot matanya datar. Mereka tampaknya lumpuh karena mereka bergerak menyeret tubuhnya dengan tangan. Yang terakhir adalah seorang laki-laki berwujud tua, tanpa rambut, tanpa telinga, tanpa hidung, dan tanpa mulut. Hanya 2 bola mata tanpa kelopak yang menghiasi wajahnya. Aku risih. Mereka menatapku aneh, seolah penasaran dengan siapa aku ini. Kenapa bisa merasakan mereka? Akhirnya, aku urungkan niatku untuk pipis. Aku menutup kembali pintu kamar mandi dengan setengah membantingnya, karena aku juga tetap merasa takut. Aku berjalan menuju kelas dengan setengah berlari. Aku berhenti di pintu kelasku. Ada sebuah papan pintu yang bertuliskan kelas 1A. Wali kelas Basrudin SPD. Aku melamun sejenak dan berharap semoga aku masuk tidak ada tatapan-tatapan jijik melihatku. Semoga tidak ada lemparan kapur atau benda-benda lainnya. Semoga aku tidak diejek saat masuk. Dan semoga ada yang mau kuajak bicara, atau paling tidak hanya sekedar mau membalas sapaku. Bismillah. Saya bergumam dan masuk kelas. Tampaknya aku harus terbiasa dengan situasi ini, di mana tidak ada lagi lemparan benda keras ke kepalaku, tidak ada cacian dan ejekan kasar, tidak ada lagi yang mengusirku untuk pergi. Aku masih berdiri di depan papan tulis. Aku masih tertegun dengan suasana yang baru ini, di mana yang kudengar hanya ramai suara dari teman sekelasku yang sedang heboh ngobrol satu sama lain. Aku tersenyum sendiri, entah kenapa. Aku merasa sangat bahagia dengan hal sepele tadi. Senyum yang selama 7 tahun tidak bisa kugunakan. Senyum yang benar-benar ikhlas. Senyum yang selama 7 tahun hanya bisa terlihat saat bersama Bapak atau Sari. Entah berapa menit saya melamun. Saya dikagetkan dengan tepukan di pundakku. Ayo cari tempat duduk. Malah cengengesan sendiri.
Ini udah mau masuk. Udah dapat tempat duduk belum kamu? Kata seorang anak seumuranku. Belum. Ucapku gugup karena tidak terbiasa ngobrol dengan orang. Kayaknya semua udah punya teman sebangku deh. Kamu gak apa-apa kan sebangku sama aku? Ujar anak itu. Hah? Saya malah melongo. 6 tahun dikucilkan tanpa ada yang mau bicara denganku. Dan sekarang ada orang yang menawarkan duduk sebangku denganku. Entah apa yang aku rasakan saat itu. Ih, malah melongo. Udah jam 7 ini. Ayo. Anak itu memegang ujung lengan seragamku dan membawaku ke sebuah bangku kosong di depan meja guru untuk duduk. Hei, kenalin, namaku Risa. Ujar anak perempuan itu sambil menyodorkan tangannya untuk bersalaman. Dan aku dengan begonya cuman bengong. Belum pernah ada teman yang mengajakku bersalaman. Malah diem aja. Sombong banget. Aku buru-buru menyambut tangannya dan berkata, maaf, aku cuma lagi adaptasi. Aku Rizal. Dan Rizal yang menjadi teman pertamaku di sini. Hari itu diisi dengan perkenalan satu kelas. Tiap anak wajib mengenalkan dirinya, alamatnya, hobi, dan lain-lain. Satu persatu anak sekelas dipanggil oleh Pak Basri, wali kelasku, dan memperkenalkan dirinya. Teman-temanku tampak antusias saat ada yang mengenalkan diri, bahkan tanpa canggung mengajukan pertanyaan pada yang lagi maju. Aku ikut tertawa dengan celotehan teman-teman baruku ini. Tibalah giliran teman sebangkuku, Risa. Maju dengan sangat percaya diri. Sumpah, mukanya tengil banget. Dia jalan dari bangku dengan langkah yang dibuat. Sok imut banget. Gumamku sambil tersenyum. Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Risa. Aku aslinya dari Blora, tapi aku ikut bapak pindah di sini dari kecil. Rumah aku nggak jauh kok dari sini, di jalan X. Hobiku olahraga. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ucap Risa menutup perkenalannya. Pacar siapa pacar? Ucap Andi teman sekelasku yang teriak sambil cengengesan. Dan langsung disoraki teman-teman yang lain. Akhirnya Risa kembali duduk dan namaku dipanggil. Alamak, ngomong face to face aja kadang belibet. Ini gimana ngomong di depan orang banyak? Aku gak mau harus maju. Tapi aku malah masih bengong-bengong aja. Risa mencubit perutku dari samping. Ada apa sih? Sakit tahu, ujarku sewot. Ya kamunya malah bengong. Buruan maju. Aku dengan langkah malas sudah berada di depan kelas. Aku gugup. Ini pengalaman pertamaku berbicara di depan orang banyak. Perkenalkan, ini namaku Rizal. Aku dari Semarang, tapi balik ke sini. Soalnya aku sebenarnya dari Jogja. Iya gitu. Terus belum juga saya selesai, sudah disorakin dari belakang dan gelak tawa yang meledak. Ntar kita kenalan sendiri aja pak. Kasian tuh Rizal, udah keringetan, bisa pingsan dia. Teriak Irawan, teman sekelasku dari belakang dan diikuti tawa teman-temanku. Aku kembali ke bangku, sambil mengelap keringat karena gugup. Malu sih, tapi seru. Teman-teman di sini memang baik. Aku masih mengelap keringat yang membanjiri wajahku dengan menyeka menggunakan tangan. Nih, jangan pakai tangan. Dasar cowok jorok. Risa menyodorkan sapu tangan kepadaku. Makasih ya, kataku sambil menerima sapu tangan Risa. Sama-sama.
Ada yang aneh? Saya membatin. Risa, apakah aku pernah mengenalmu sebelumnya? Risa ini adalah gadis yang cantik. Mungkin bisa dikategorikan sangat cantik. Rambutnya panjang, sebahu, dan dikuncir kuda. Hidungnya mancung, dengan bibir tipis dan gigi kecil-kecil. Kulitnya putih bersih terawat. Dia cukup tinggi untuk ukuran cewek. Mungkin hampir sama denganku. Dia masih tersenyum ke arahku. Risa, apakah mungkin kamu... Part 9. Apakah aku memang dikutuk? Tak terasa, 3 tahun waktu berjalan. Aku sudah menempuh ujian akhir sekolah. Tak terasa juga, aku sudah tumbuh semakin besar. Perawakanku bertambah besar. Saat aku kelas 3 SMP, tinggiku 165 cm dengan berat badan ideal. Banyak sekali momen yang terlewati. Pikiranku juga tumbuh semakin matang. Perlahan aku bisa, walaupun tidak 100% melupakan masa laluku. Rasa sakit dan trauma itu perlahan hilang. Tapi bukan saya namanya. Kalau hidup, hanya datar-datar saja. Tahun 2004 setelah UAN, aku dan teman-teman merencanakan sebuah acara main bersama. Ya, hanya beberapa teman sekelasku. Irawan, Andi, Arda, Somat, Tian, beberapa teman cewek, dan tentu saja Risa. Kami berencana hangout ke Semarang. Kota itu lagi. Sebenarnya aku menolak jika akan ke sana. Tapi, melihat teman-teman sangat antusias, apa boleh buat? Aku akan kembali ke tempat dengan 1000 peristiwa. Beberapa kali aku memang ingin ke sana. Sekedar nyekar ke makam ibu, tapi selalu kuurungkan niatku. Aku masih belum sembuh total dengan traumaku, dan bapak juga mengatakan makam ibu sudah dirawat orang dengan meminta tolong orang di sana. Jadi aku mendoakan ibu di rumah. Aku juga berniat ke Semarang untuk melihat seorang temanku, yang kalian pasti sudah tahu. Hari kami berjalan-jalan pun datang. Kami berangkat menggunakan bus umum dari Terminal Jombor. Masing-masing dari kami membawa tas ransel besar ala backpacker. Beberapa tempat akan kami kunjungi selama 3 hari 2 malam. Seperti Pantai Tirang, Taman Lele, pusat kota Semarang, dan tempat yang paling tidak ingin kukunjungi, Lawang Sewu. Di perjalanan kegiatan kami, apalagi selain ngelaba, terutama si Andi. Dia memang terakhir konyol. Ada saja tingkahnya yang membuat kami terpingkal-pingkal. Aku duduk dengan Risa. Cewek satu ini dari kelas 1 mengelengket denganku. Itu kadang-kadang membuat kesal anak-anak cowok lain, karena mereka menganggap aku dan Risa itu pacaran, padahal sih enggak. Dan tibalah kami di ibu kota Jawa Tengah, Semarang. Kota di mana sejuta kenangan terukir di sini. Aku menghela nafas panjang, bersiap untuk menghadapi memori-memori itu. Hari pertama, Pantai Tirang. Ya, setelah menaruh bawaan kami di penginapan, kami melanjutkan ngetrip ke sebuah pantai di utara Semarang. Tempatnya indah. Ombak tidak terlalu besar, berbeda dengan pantai selatan. Walaupun menurutku belum ada yang mengalahkan pantai di Gunung Kidul. Pantai ini tetap indah untuk dinikmati. Ketika teman-teman lain asik bermain air, dan beberapa teman cowok juga bermain sesuatu yang lebih ekstrim, yaitu mengubur Andi hidup-hidup. Ya, dan saya hanya terbahak-bahak melihatnya. Aku mencobanya fokus melihat kelakuan teman-temanku. Sebisa mungkin menghindari menatap laut. Kenapa? Karena beberapa kilometer dari bibir pantai nampak sebuah benteng besar yang memanjang sepanjang pantai.
Ya, itu adalah kerajaan pantai utara. Karena tidak hanya di Laut Kidul, Laut Utara Jawa juga memiliki kerajaan dan ratu jin yang kuat. Mereka terlalu kuat untuk saya hadapi jika terjadi apa-apa. Maka dari itu, aku memilih diam. Dan itu juga alasanku tidak suka jalan-jalan di bibir pantai Jawa. Aku tidak sadar, semenjak menginjakkan kaki di bumi Semarang, ada sepasang mata yang mengawasiku terus-menerus. Setelah lelah bermain, kami kembali ke penginapan untuk beristirahat. Hari kedua, Taman Lele. Di sana, kami banyak menghabiskan waktu hanya untuk bersantai sambil memberi makan binatang. Karena di sana ada semacam kebun binatang mini. Sampai menjelang sore dan melanjutkan ke Simpang 5 Semarang. Di sana cukup menyenangkan. Banyak sekali orang jalan-jalan atau sekedar nongkrong sambil makan jajanan yang tersedia di sepanjang trotoar. Dari kejauhan nampak Tugu Pemuda dan di belakangnya sebuah bangunan khas Semarang yang akan kami kunjungi besok pagi. Aku menelan ludah, rasa gentar itu muncul. Aku selalu takut memasuki bangunan bersejarah. Kenapa? Karena aku sering terlempar ke masa lalu. Aku menundukkan kepala dan mencoba menghilangkan pikiran-pikiran buruk itu. Aku tidak mau teman-temanku tahu kalau aku orang yang aneh. Dan aku tidak menyadarinya lagi. Sepasang mata itu kembali mengawasiku. Ini adalah malam terakhirku di Semarang. Besok pagi jam 8 kami akan mengunjungi Lawang Sewu dan jam 10 harus sudah sampai di terminal bis. Jadi tidak akan terlalu lama di Lawang Sewu. Syukurlah, gumamku. Aku mengambil dompet dan melihat isinya. Lebih dari cukup. Aku berencana untuk menyekar ke makam ibu dan bertemu Sari untuk menagih janjinya. 3 tahun sudah aku tak bertemu penjaga masa kecilku. Aku mengambil handphone dan menelpon Risa yang berada di penginapan Putri. Halo, Rizal, ada apa? Halo Risa, maaf ganggu, cuma mau minta tolong. Besok pas di bis pamitin ke teman-teman yang lain ya. Besok aku nggak ikut pulang sama kalian. Aku ada acara bentar di sini. Loh, kamu kok gitu? Acara pribadi kah? Ngajak teman-teman sekalian aja lah, biar ada temennya. Ntar malah hilang kamu nggak bisa balik. Ah, enggak. Ini urgent, Riz. Aku mau ketemu ibuku di sini. Rizal, kamu sekali bisa cerita apapun ke aku akan jaga mulut. Ah, makasih Riz. Aku cuma minta tolong itu ya. Iya, tapi tut. Aku memang tipe orang yang gak suka banyak bicara. Sekiranya Risa paham, ya udah. Kemudian aku masuk ke dalam kamar dan berusaha tidur. Jam menunjukkan pukul 4.30. Aku melihat teman-teman masih pada tidur. Aku mengganti pakaian dengan baju lengan panjang karena pagi itu sangat dingin. Berjalan menuju musola penginapan. Setelah selesai mengambil air wudhu, aku menggeliat sekedar untuk melemaskan otot yang kaku. Dan secara tidak sengaja, aku melihat bayangan putih di sudut ruangan yang tanpa penerangan. Aku memicingkan mata untuk memastikan apa itu. Dasar, bikin kaget aja kamu, Riz. Aku udah parno tahu. Apaan sih, Zal? Kamunya aja yang penakut. Cuma lihat orang pakai mukena aja udah parno. Idih, aku pemberani kok. Jagoan nih. Gak percaya, weh.
Teman-teman mana cowok udah pada gede kok nggak sholat. Lagi pada tidur. Kasihan, capek mereka. Nanti kok ingetin, Riz. Sekarang kamu wudhu ya, nanti aku jadi imam buat kamu. Hah? Imam? Dia menunduk dan sedikit menahan senyum. Mukanya merah. Aku sedikit berdesir. Risa ini cantik ya, batinku. Bukannya ambil wudhu malah senyum-senyum sendiri. Sholat jamaah kan butuh imam, Risa. Oh iya. Iya ya, bawel ah. Mukanya jadi kelihatan bego. Singkatnya, di musola kecil itu hanya ada saya dan Risa yang sholat di sana. Zal, kamu beneran pulangnya mau misah sama kita? Iya, Riz. Kan bisa rame-rame, Zal. Terima kasih, Riz. Tapi lebih baik aku sendiri. Ya udah, nanti aku sampaikan pas sudah sampai bis. Makasih ya, Riz. Akhirnya kami sampai di Lawang Sewu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di Dongeng Seram.